Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Suprono di sini. Kita kembali akan membahas tentang materi manajemen logistik. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang keunggulan kompetitif atau sering disebut dengan competitive advantage. Nah, competitive advantage ini di dalam bisnis logistik merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu perusahaan. Karena dengan keunggulan yang kompetitif ini nanti bisa mempertahankan satu atau beberapa keunggulan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan logistik. Sumber dari keunggulan kompetitif tersebut terletak pada kemampuan bagaimana perusahaan untuk dapat membedakan dirinya di depan konsumen dan para pesaingnya. Jadi, yang dimaksud di sini keunggulan kompetitif ini adalah bagaimana perusahaan itu bisa membedakan antara dirinya dengan pesaing dan dirinya di mata konsumen. Jadi sering nanti di sini perusahaan harus bisa menempatkan, memposisikan bagaimana posisi dia kalau di depan konsumen. Apakah sudah bisa memuaskan atau tidak? Lalu apakah ketika bersanding dengan pesaing perusahaan logistik yang lainnya, apakah dia bisa bersaing? Nah, di sini nanti sering disebut dengan nilai dari keunggulan atau value advantage. Cara bekerja dengan biaya rendah atau memperoleh laba yang lebih tinggi atau sering disebut dengan productivity atau cost advantage. Jadi salah satu bekerjanya competitive advantage ini adalah nantinya bisa dalam bentuk biaya yang rendah atau laba yang lebih tinggi dibandingkan dengan pesaing. Nah, kalau kita bikin diagramnya, ini adalah nilai keunggulan, ini adalah keunggulan produktivitas. Nah, di sini ada high, ada low. Nah, perusahaan logistik yang baik itu posisinya berada di high semuanya. Bagaimana posisinya? Nah, dia bisa memimpin biaya dan memimpin pelayanan. Dengan sendirinya, ketika dia bisa memimpin biaya di sini, dia productive advantage-nya itu bagus, value advantage-nya juga bagus karena dia bisa menghemat biaya. Selain itu, dia juga di sini, ketika posisi di sini, pelayanan yang diberikan dia lebih baik dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan pesaing. Jadi keunggulan kompetitif ini dapat dicapai melalui berbagai jalan. Salah satunya adalah melalui manajemen logistik. Mencapai keunggulan kompetitif melalui manajemen logistik. Salah satu perubahan pemikiran di bidang bisnis pada saat ini adalah penekanan pada usaha mencari strategi yang tepat yang akan menghasilkan nilai superior dalam pandangan konsumen. Jadi, mencapai keunggulan kompetitif melalui manajemen logistik ini adalah bagaimana suatu bisnis logistik tersebut dapat
melakukan strategi bisnis yang tepat ketika menghasilkan nilai jasa yang diberikan kepada konsumen itu nilainya superior. Jadi di sini nilai superior ini dari sisi konsumen. Salah satu konsep yang digunakan untuk mencapai sukses di pasar adalah dengan the value chain atau nilai tambah. Oleh karena itu, salah satu bentuk nanti yang dipakai di dalam manajemen logistik untuk menciptakan keunggulan kompetitif adalah dengan value chain. Nah, aktivitas value chain di sini ada dua tipe. Ada primary activity, yaitu aktivitas yang menyumbang dalam hal penciptaan fisik barang, hasil produksi, penjualan, dan pendistribusiannya kepada pembeli. Tipe yang kedua adalah tipe spot activity atau aktivitas yang membantu primary activity. Jadi ini adalah aktivitas utama. Boleh dikatakan yang kedua ini adalah aktivitas pendukung. Nah, bentuk value chain di sini seperti ini. Nah, di sini ada spot activity, ada primary activity. Nah, yang merah ini adalah primary activity. Inbound logistik operation. Nah, ini boleh dikatakan bahwa kegiatan logistik mulai dari inbound sampai dengan service ini merupakan kegiatan yang utama. Nah, sedangkan yang sebagai sport activity di sini ada film infrastruktur, kemudian ada human resource management, ada technology development, ada procurement. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan pendukung. Dari kurva tadi, di sini yang namanya logistik adalah primary activity, sedangkan pengadaan adalah merupakan aktivitas pendukung atau sport activity. Nah, di sini kadang-kadang perusahaan yang belum memahami keunggulan kompetitif, di sini malah terbalik. Logistik merupakan sport activity, sedangkan procurement atau pengadaan ini malah menjadi primary activity. Manajemen logistik dapat membantu dalam keunggulan kompetitif, baik dalam menciptakan value advantage maupun dalam cost atau productivity advantage. Beberapa contoh yang dapat disumbangkan oleh manajemen logistik adalah dalam value advantage seperti service, responsiveness, ya, kemudian after sales, dan sebagainya. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang dapat menjadi value advantage. Dalam cost and productivity advantage, ini meliputi capacity utilization, partnership, kemudian schedule integration, dan sebagainya. Jadi ini adalah beberapa contoh kegiatan dalam manajemen logistik dalam upaya menciptakan value advantage. Di sini ada jasa, responnya, kemudian salesnya, penjualannya, ya. Kemudian ada dalam bentuk cost atau productivity advantage, ada kapasitas, kerjasama, schedule, dan sebagainya. Yang termasuk dalam primary activity, di sini dimulai dari inbound logistik atau barang masuk. Di antaranya adalah
di sini yang perlu diperhatikan, apakah sistem pengendalian material dan persediaan sudah baik. Jadi di sini ketika di inbound ini, kita lihat apakah pengendalian material dan persediaan ini sudah baik atau belum. Kemudian, apakah aktivitas pergudangan untuk bahan baku sudah efisien? Nah, kadang-kadang pengadaan material lancar, tetapi pergudangannya tidak lancar. Nah, ini menjadikan permasalahan. Lalu di dalam kegiatan primary activity yang kedua, di sini yang perlu diperhatikan juga di operations. Di antaranya adalah dalam operation ini, yang pertama, produktivitas penggunaan perlengkapan dibandingkan dengan para kompetitor. Nah, dari perlengkapan yang dimiliki oleh perusahaan di sini, bagaimana perlengkapan yang tersedia ini produktivitasnya dibandingkan kompetitor. Perlengkapan kita banyak, tetapi banyak yang menganggur, tidak difungsikan dan tidak bisa menghasilkan uang. Ini menjadikan perusahaan logistik itu menjadi tidak kompetitif dibandingkan dengan kompetitor. Kecocokan otomatisasi untuk proses produksi. Nah, di sini sesuai tidak kegiatan otomatisasi yang dilakukan dalam proses produksi tersebut di dalam hubungannya dengan kegiatan logistik. Yang ketiga, efektivitas, ketepatan sistem pengendalian produksi untuk meningkatkan mutu dan biaya. Nah, di sini hubungannya dengan pengendalian produksi dalam hal meningkatkan mutu dan biaya. Biaya di sini jelas bagaimana nantinya perusahaan tersebut bisa menghemat biaya. Kemudian efisiensi dan tata letak pabrik dan desain arus barang. Nah, efisiensi penghematan dalam bentuk tata letak pabrik di sini sangat penting. Nah, ini berhubungan dengan alur barang yang berada di pabrik tersebut. Oleh karena itu perlu adanya desain. Nah, di sini harapannya prosesi alur barang masuk sampai dengan keluar ini tidak memakan waktu yang cukup lama dan tidak merusakkan barang yang ada. Berikutnya, outbound logistik. Outbound logistik di sini berhubungan dengan yang pertama, efisiensi arus barang jadi ke pelanggan. Nah, kira-kira barang jadi sampai ke pelanggan ini bagaimana arusnya? Arusnya apakah nanti bisa lebih hemat atau tidak? Kemudian efisiensi kegiatan pergudangan barang jadi. Ini berhubungan dengan barang yang sudah jadi yang belum didistribusikan ke pelanggan. Nah, biasanya di sini kadang-kadang barang masuk itu lebih cepat daripada barang keluar. Nah, ini akan menimbulkan penimbunan barang yang cukup banyak. Penimbunan barang yang cukup banyak ini nanti bisa berdampak kepada naiknya biaya pergudangan. Oleh karena itu, antara barang masuk dan barang keluar ini harus betul-betul seimbang. Yang berikutnya, yang keempat adalah market and sales. Nah, market and sales ini merupakan kegiatan yang utama. Yang perlu diperhatikan dalam market and sales di sini adalah efektivitas riset pasar mengenai kebutuhan dan segmentasi pelanggan. Nah, ini kebutuhan pelanggan ini seperti apa, kemudian segmennya pelanggan ini kita bagi-bagi, barang yang akan kita distribusikan itu nanti masuk ke dalam segmen yang mana. Nah, ini perlu adanya riset dan riset pasar ini harus tepat. Kemudian inovasi dalam hal promosi dan advertensi. Jadi
dalam promosi dan juga periklanan di sini harus selalu inovatif. Karena kadang-kadang konsumen ini pertama kali tertarik kepada produk, jasa, dan barang kita ini berasal dari promosi dan advertensi. Kemudian yang berikutnya, evaluasi alternatif aluran distribusi. Nah, saluran distribusi yang ada ini selalu dievaluasi dan dicari alternatif-alternatifnya apabila terjadi hambatan-hambatan di saluran distribusi yang ada. Jangan sampai saluran distribusi yang ada ini nanti menghambat proses distribusi yang ada dan nanti berdampak kepada barang yang ada di gudang. Kemudian perlu adanya motivasi dan kompetensi tenaga penjual. Tenaga penjual di sini berhubungan dengan orangnya, ini memang perlu adanya suatu motivasi. Sebab yang namanya proses kegiatan penjualan itu merupakan sesuatu hal yang tidak mudah dan ini membutuhkan tingkat motivasi yang tinggi. Selanjutnya perlu adanya pengembangan image mutu barang. Nah, pengembangan image mutu barang ini perlu ditekankan dan disosialisasikan sehingga nantinya masyarakat itu memandang barang yang kita kelola atau kita distribusikan ini adalah barang-barang yang berkualitas. Berikutnya perlu adanya pengembangan kesetiaan merek dari para pelanggan atau brand loyalty. Nah, pengembangan kesetiaan merek ini sesuatu hal yang perlu dilakukan. Karena apa? Pelanggan yang setia, dia secara sukarela akan melakukan pembelian terhadap barang yang kita distribusikan. Yang kelima adalah services. Di antaranya adalah kegiatan-kegiatan services yang perlu diperhatikan. Yang pertama, cara-cara menampung masukan dari pelanggan untuk perbaikan mutu barang. Kadang kita sudah merasa enjoy dengan kegiatan kita sehingga kita lupa bahwa kita itu membutuhkan masukan dari pelanggan untuk sebagai peningkatan mutu kualitas atas barang dan jasa yang kita distribusikan. Makanya di sini harus ada cara-cara atau metode menampung masukan dari pelanggan. Jangan sampai masukan yang masuk dari pelanggan ini malah menimbulkan bumerang bagi usaha kita. Yang kedua adalah kemampuan memberikan tanggapan atas keluhan pelanggan. Setelah ada masukan, sejauh mana kemampuan di dalam memberikan tanggapan atas keluhan pelanggan ini? Apakah kita bisa langsung siap ataukah perlu ditunda? Kalau perlu ditunda, berapa lama? Dan resikonya apa kalau nanti tanggapan dari keluhan pelanggan ini ditunda? Nah, ini harus perlu dipertimbangkan. Kita tidak boleh terlalu tergesa-gesa, tapi juga tidak boleh terlalu lama. Karena ketika terlalu lama, di sini bisa menimbulkan efek yang namanya word of mouth, mulut lewat mulut, di mana bad news, berita buruk, menjadi good news, berita yang bagus. Yang ketiga adalah kebijakan pemberian jaminan. Nah, adanya jaminan dari perusahaan kita atas barang yang kita distribusikan ini akan menimbulkan peningkatan mutu kualitas dari barang yang kita distribusikan, yang menyebabkan pelanggan kita menjadi merasa aman dan nyaman ketika memperoleh barang yang kita distribusikan. Yang
keempat adalah kemampuan memberikan layanan pengganti suku cadang dan reparasi. Kadang-kadang ketika kita mendistribusikan barang dan jasa, itu barang yang kita distribusikan ini kadang-kadang ini mengalami kerusakan ataupun terjadi cacat atau bahkan mungkin hilang. Nah, di sini kita perlu adanya garansi dalam hal penggantian suku cadang atau perbaikan dalam rangka untuk memenuhi purna jual. Yang masuk dalam spot activity, di sini ada yang pertama infrastruktur perusahaan. Jadi infrastruktur itu bukan hal yang utama, tetapi merupakan spot activity. Apa saja infrastruktur itu? Yang pertama, koordinasi dan integrasi semua kegiatan yang berhubungan dengan value chain. Jadi, dalam peningkatan nilai tambah, di sini perlu adanya koordinasi dan integrasi atas semua kegiatan yang ada di perusahaan. Yang kedua, yang perlu diperhatikan dalam infrastruktur adalah tingkat dukungan sistem informasi untuk melaksanakan keputusan rutin dan strategis. Nah, sistem informasi di sini sangat penting karena jangan sampai keputusan yang akan diambil yang merupakan keputusan rutin itu menjadi terlalu lama atau bisa jadi sudah lama tidak strategis. Yang ketiga adalah keakuratan dan ketepatan waktu informasi untuk manajemen. Jadi yang namanya ketepatan waktu untuk informasi ini serta keakuratannya ini sangat penting. Jangan sampai data informasi yang hoax, yang tidak jelas masuk ke manajemen dan kemudian sama manajemen diolah. Dan ternyata itu adalah data yang tidak benar. Nah, ini bisa menimbulkan efek negatif bagi kegiatan perusahaan. Lalu, infrastruktur yang berikutnya berhubungan dengan kesan publik terhadap perusahaan. Pelanggan ini akan memiliki respon positif ketika melihat perusahaan kita juga secara positif. Tetapi ketika sudah melihat perusahaan kita itu negatif, maka orang tersebut juga akan melihat produk dari yang kita hasilkan juga negatif. Yang kedua adalah human resource management, pengembangan sumber daya manusia. Nah, di sini yang perlu diperhatikan efektivitas dan prosedur rekrutmen, pelatihan, pengembangan karir untuk karyawan. Sudah tepatkah karyawan yang kita rekrut? The right man in the right place. Orang yang tepat di tempat yang tepat. Bagaimana metode pelatihan yang dikembangkan? Bagaimana pengembangan karir yang dikembangkan untuk karyawan tersebut? Kalau kegiatan tersebut tidak sesuai dengan kondisi karyawan yang ada, karyawan itu akan menjadi tidak termotivasi. Kalau tidak termotivasi, maka kinerjanya menjadi buruk. Kinerjanya buruk, produktivitasnya juga buruk. Yang kedua, kelayakan sistem penghargaan dan sanksi untuk memberikan motivasi dan merangsang karyawan. Ada tidak di dalam perusahaan kita tersebut sistem penghargaan ataupun sanksi bagi mereka yang melanggar? Ini sangat penting karena ini merupakan hal-hal yang selalu ditunggu-tunggu oleh karyawan. Yang ketiga adalah pemeliharaan lingkungan kerja yang meminimalkan absensi dan perputaran atau turnover karyawan. Jadi di sini lingkungan kerja ini akan sangat mendukung daya tahan karyawan tersebut selama bekerja. Ketika
lingkungan kerjanya itu tidak nyaman, maka akan banyak karyawan yang dia dengan berbagai cara mengajukan izin untuk tidak masuk bekerja. Ketika banyaknya karyawan yang tidak masuk bekerja tersebut bisa berdampak kepada kinerja dari perusahaan. Maka ini perlu diperhatikan pemeliharaan lingkungan kerja yang baik. Yang ketiga adalah supporting system. Yang ketiga, teknologi, pengembangan teknologi. Yang pertama, keberhasilan aktivitas riset dan pengembangan dalam inovasi produk dan proses. Jadi, pengembangan teknologi ini nantinya kalau kita selalu update teknologi yang ada di perusahaan dengan melakukan aktivitas-aktivitas riset yang secara rutin dilakukan, yang terjadi adalah dalam pengembangan inovasi produk yang dikembangkan perusahaan akan berjalan lebih lancar. Kalau inovasi produk terus berkembang, maka daya kompetitif perusahaan terhadap kompetitor itu semakin besar. Yang kedua, supaya aktivitas riset ini berjalan dengan baik, dibutuhkan yang namanya mutu laboratorium dan fasilitasnya. Nah, mutu laboratorium ini perlu untuk mendukung aktivitas riset dalam rangka inovasi produk. Yang ketiga, kualitas dan pengalaman para anggota laboratorium. Nah, ini diperlukan laboratoriumnya sudah bagus, kemudian fasilitasnya lengkap, tetapi anggota laboratoriumnya kualifikasinya kurang. Ini juga menimbulkan hambatan atas aktivitas riset yang dikembangkan. Yang berikutnya adalah kemampuan lingkungan kerja untuk mendorong inovasi dan kreativitas. Oleh karena itu, ketika pengembangan teknologi di sini perlu adanya lingkungan kerja yang menimbulkan daya saing, inovasi, dan kreativitas terhadap segenap karyawan dan manajemen serta segala sesuatu yang ada di perusahaan itu untuk selalu berlomba-lomba lebih kreatif dan lebih inovatif. Yang keempat adalah procurement atau pengadaan. Di antaranya adalah pengembangan alternatif sumber pengadaan untuk mengurangi ketergantungan. Nah, kita jangan hanya mengandalkan satu sumber dalam pengadaan barang ataupun material. Kita harus memiliki sumber-sumber yang lain sebagai alternatif. Nah, di sini bisa digunakan untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber tersebut. Apa efeknya kalau kita tergantung? Efeknya biaya yang ditimbulkan menjadi lebih mahal. Yang berikutnya adalah efektivitas dan efisiensi pengadaan bahan baku, bahan penolong, dan lain-lain dalam arti kualitas, waktu, dan harga. Di sini perlu adanya ketepatan di dalam pengadaan bahan baku, serta penghematan dalam bahan baku serta bahan penolong dan lain-lainnya, sehingga kita bisa memperoleh bahan yang berkualitas tetapi dengan biaya yang rendah, serta sampainya barang tersebut ke tempat kita sangat cepat. Ini sangat dibutuhkan. Yang berikutnya adalah berhubungan dengan pengadaan, efektivitas dan efisiensi prosedur pengadaan barang. Kadang pengembangannya sudah bagus, kemudian pengadaannya bahan sudah bagus, tetapi prosedur pengadaannya bertele-tele atau berlibat atau terlalu banyak prosedur. Ini menyebabkan juga pengadaan barang menjadi tidak baik. Baik, sampai di sini perjumpaan kita pada hari ini.
Terus ikuti video pembelajaran dari Pak Suprono. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita sambung ke video pembelajaran berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.